Halo dan selamat siang kepada kita semua. Nama saya Javier Nugraha Saunat dan NIM saya adalah 2502002 500. Dan nama saya adalah Matthew Thomas Valen, 2502030772. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang ortogonal basis dan ortonormal basis. Di sini saya ambil bagian pembukaan, definisi ortogonal basis dan ortonormal basis, referensinya, dan penutupan. Sedangkan teman saya, Matthew Thomas Valen, dia ambil bagian rumus, contoh soal, dan aplikasi ortogonal basis dan ortonormal basis. Jadi kita langsung masuk saja ya ke definisi ortogonal dan ortonormal basis. Definisi ortogonal basis dan ortonormal basis. Di sini saya akan menjelaskan definisinya yang ortogonal basis dulu, baru ortonormal basis. Nah, ortogonal basis. Ortogonal basis ini untuk ruang hasil kali ya, dalam V. V itu adalah vektor ya. Adalah basis untuk V yang vektor-vektornya saling ortogonal. Nah, jika vektor-vektor suatu baris ortogonal dinormalisasi, maka basis yang dihasilkan adalah basis ortonormal atau juga himpunan vektor-vektor dalam ruang hasil kali dalam disebut sebagai himpunan ortogonal. Jika setiap pasangan vektornya yang berbeda dalam himpunan tersebut saling ortogonal. Nah, apa sih ini gambar ini sudut siku-siku? Gambar sudut siku-siku ini adalah sebagai syarat ortogonal basis. Syarat ortogonal basis ini yaitu ini ya, theta sama dengan pi per 2 radian atau 90 derajat. Simbol ini adalah theta ya. Ini adalah theta. Theta. Nah, ini adalah theta ya. Nah, terus yang kedua ini kita disederhanain menjadi A kali B. Nah, disederhanain saya hapusin dulu. Ini yang dihapusin, oke. Disederhanain menjadi A kali B sama dengan, ini adalah bilangan mutlak, yang simbol ini, yang A dan B, kali cos theta. Nah, setelah itu kita sederhanain lagi menjadi A kali B sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke definisi ortonormal basis. Ortonormal basis ini adalah untuk ruang hasil kali dalam V atau juga sebagai vektor dengan dimensi hingga adalah basis untuk V yang vektor-vektornya ortonormal, yaitu semua vektor satuan dan ortogonal satu sama lain. Atau juga basis ortonormal basis ini merupakan sebuah himpunan ortogonal yang saling tegak lurus, yang dimana setiap vektornya mempunyai nilai 1. Misalnya basis standar untuk ruang Euklidean. R ini adalah sebagai bilangan real per n ya, adalah basis ortonormal yang dimana produknya dalam yang relevan adalah produk titik dari vektor. Nah, bayangan dari basis standar ini di bawah rotasi atau refleksi atau juga transformasi ortogonal apapun juga ortonormal. Dan setiap basis ortonormal untuk bilangan real ini yang R pangkat N ini, R pangkat N ya, bukan R per N, R pangkat N muncul di mode ini atau metode ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke rumus basis ortogonal. Nah, yang dibawakan oleh teman saya, Matthew Thomas Valen. Silakan Matthew, dia jelaskan tentang rumusnya dan contoh soalnya ya. Untuk vektor ortogonal, posisi ortogonalnya itu adalah pengertian ortogonal berarti berhubungan dengan sudut tegak lurus atau 90 derajat. Berarti kalau vektor ortogonal berarti itu dari dua vektor yang berhubungan dengan sudut 90 derajat atau tegak lurus satu sama lain. Itu kita bisa cek jika sebuah vektor tegak lurus dengan yang lain dengan pakai rumus A dikali B. B sama 0. A di mana adalah vektor pertama, B adalah vektor 2. Kalau dua vektor dikalikan dan hasilnya 0, berarti vektornya tegak lurus.
Untuk contoh soalnya adalah vektor A adalah 4i tambah 5j dan vektor B ada 5i min 4j. Nah, jadi kalau kita selesaikan kira kayak ini. Dikali B itu 4 jadi 4 dikali 5, 5 dikali min 4, 20 min 20 itu sama dengan 0. Nah, untuk vektor A sama 4i tambah 5j, j sama 3i min 1j, otomatis ya, setelah A dikali j sama 4, 5 dikali 3, dan min 1. Itu sama dengan 12 min 5 sama 7. Nah, ini kalau 0 berarti ortogonal, dan kalau bukan 0 itu seperti ini, 7 berarti bukan bukan ortogonal. Nah, untuk ortogonal itu sama kayak ortogonal, tapi memiliki formanya 1. Berarti panjang masing-masing vektornya hanya 1 doang, atau 1 unit. Itu ada berapa rumus? Itu A kali B sama 0. Yang berapa? Untuk cek ortogonalnya sama panjang. Vektor pertama adalah 1, panjang vektor kedua adalah 1 juga. Soalnya adalah seperti ini. Vektor pertama adalah I dan vektor kedua ada J. A sama 1, 0, B sama 0, 1 dikalikan jadi 0, 0 itu sama 0. Berarti dapatkan yang A kali B sama 0. Nah, panjang A itu 1 kuadrat tambah 0 kuadrat diakarin itu sama 1. Buat panjang B kok. Panjang vektor B adalah akar 0 kuadrat tambah 1 kuadrat itu sama 1. Nah, untuk cek ortogonal juga ada, kita bisa pakai metode Gram-Schmidt. Metode Gram-Schmidt adalah salah satu cara untuk mencari tahu ini vektornya ortogonal atau ortonormal. Itu bisa cari tahu gimana. Itu udah dengan V1 sama X1, V2 sama X2 min proyeksi V1 sama X2, dan V sama X3 min proyeksi V1 X3 min proyeksi V2 X3 sama proyeksi V1 X2 sama dengan X2 kali V1 dibagi panjang V1 kuadrat dikali V1. Nah, untuk contoh soalnya kita ada 3 vektor, kita akan menentukan basis ortogonal dan ortonormal. Jadi, pertama kita masukin dulu rumusnya. Kita masukin rumusnya itu vektor A, B, vektor A, vektor B, ini panjangnya vektor B, ini dikali vektor B itu dikalikan sama 1 min 2 per 3 1 2, jadi V2 sama 3/3 min 1/3. Dan habis itu kita masukin lagi temunya kayak gini. Kita masukin lagi rumusnya. Ini vektor C, vektor B. Sama ini vektor B, ini panjang vektor B, ini tadi V2. Panjang V2, ini vektor C, sama ini yang C, sama itu yang V2, ini V2. Kalau kita selesai nanti V3 sama 1, 1 min 1. Nah, kaliin buat cek ortogonal atau enggak. V3 dikali B sama dengan
sama dengan 0. Soalnya 1 tambah 1 dikali 1 tambah 1 dikali 1 tambah 1 dikali 2 itu adalah itu sama dengan 0. Jadi 1 tambah 1 kurangin 2 itu sama dengan 0. Nah, itu kan kita udah tahu tuh kalau V3 itu tegak lurus terhadap B. Jadi kita sekarang tinggal cek aja basis ortonormalnya. Nah, jadi kita cari dulu vektor satuannya, kita cari itu bagi akar 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat, kita masukin lagi, terus super akar 3, hasil kita sederhanain jadi akar 3/3. Habis itu kita dikaliin, ini perkalian skalar, jadi ini masing-masing 1 semuanya dikaliin akar 3/3, jadi akhirnya kayak gini. Sama juga buat B, kita masukin juga rumusnya, ini 1 dibagi akar dari B, hasil dikali vektor B, hasil dapat 1 per akar 6, hasil dikali disederhanain dikali akar 6 per akar 6, jadi akar 6 per 6. Hasil tinggal ini perkalian skalar terhadap vektor, terus akar 6 per 6 dikali 1 per 6 per 6 dikali 1 akar 6 per 6 dikali 2, jadi hasilnya kayak gini. Nah, untuk referensinya aku pakai Wikipedia, itu ortogonal basis, dan pakai website ini, Small Algebra Linear Basis Orthonormal Proses Gram-Schmidt Metode kuadrat terkecil. Linknya ini saya sudah bagikan dan saya sudah kasihkan di deskripsi saya ya. Nah, kalian tinggal masuk saja dan tekan linknya aja. Oke teman-teman, sampai di sini sajalah kami sudah mempresentasikan semua tentang ortogonal dan ortonormal basis. Dan jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe ya. Always watching and always subscribe. See you in next episode ya teman-teman. Bye-bye.